Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiki Daryadi, dosen Prodi Statistik Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Argopuro Jember. Saat ini saya mengampu mata kuliah yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu ilmu statistika, di mana mata kuliah yang saya ampu salah satunya adalah analisis runtun waktu, di mana mata kuliah analisis runtun waktu merupakan salah satu mata kuliah inti dan wajib yang harus diambil oleh mahasiswa Prodi Statistik. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan pemetaan 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum. Mahasiswa mulai mengambil mata kuliah ini di semester genap, yaitu semester 4. Adapun deskripsi dari mata kuliah analisis runtun waktu ini, yakni mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang berbagai metodologi statistik kuantitatif yang digunakan untuk peramalan data. Adapun materi yang diajarkan yaitu analisis regresi runtun waktu, analisis moving average, exponential smoothing, dekomposisi musiman, metode ARIMA, metode SARIMA, metode ARSGARS, dan metode pengembangan lainnya. Pemberian materi lebih ditekankan kepada penyelesaian masalah dan aplikasi peramalan di berbagai bidang, di mana selain mahasiswa memahami langkah-langkah penyelesaian analisis runtun waktu sesuai dengan teori matematis, mahasiswa juga dibekali dengan kemampuan komputasi, diantaranya menggunakan software EViews, Minitab, atau R. Adapun kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa menempuh mata kuliah analisis runtun waktu, yakni 1. Mahasiswa mampu menguasai konsep teori peluang dan statistika, metode-metode statistika, dan kemampuan pemrograman komputer elementer yang berguna khususnya di bidang analisis peramalan data. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai beberapa metodologi statistika berupa analisis runtun waktu dalam rangka melakukan analisis peramalan data yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah di berbagai bidang. Ketiga, mahasiswa mampu menyelesaikan penaksiran estimasi parameter, pengujian hipotesis, lalu melakukan prediksi data atau forecasting pada berbagai bidang dengan menggunakan data yang ada, serta mahasiswa mampu menyajikan dalam bentuk deskripsi yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat. 4. Mahasiswa mampu melakukan analisis data untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait peramalan data yang digunakan untuk mengambil kesimpulan secara tepat, serta mampu mengkomunikasikan hasil analisis dengan bentuk yang mudah dipahami baik secara tulis maupun lisan. 5. Mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks menyelesaikan masalah peramalan data berdasarkan data dan informasi yang ada. 6. Mahasiswa mampu menguasai minimal 2 perangkat lunak yang digunakan dalam peramalan data, baik itu software yang open source maupun tidak. Di antaranya ada software EViews, software Minitab, dan software R. Berikut saya sampaikan contoh pembelajaran dan perkuliahan analisis runtun waktu dengan topik peramalan data dengan menggunakan metode autoregressive integrated moving average atau ARIMA. Mari kita simak secara bersama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat. Ya. Hari ini kita ketemu lagi di kelas analisis runtun waktu. Sebelum kita masuk kelas, sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kita mengulas kembali apa deskripsi dari mata kuliah analisis runtun waktu. Oke. Mata kuliah analisis waktu bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang berbagai metode statistika yang bertujuan untuk meramalkan data. Jadi materi yang kita pelajari antara lain analisis regresi, moving average, exponential smoothing, ARIMA, SARIMA, dan berbagai metode lainnya yang terbarukan. Ya. Jadi semakin lama materi dan metode tentu semakin berkembang. Oke, pemberian materi ini lebih ditekankan pada penyelesaian masalah dan aplikasi peramalan. Jadi itu menyelesaikan
masalah peramalan kita tidak menghitung manual, tapi kita akan menggunakan metode statistika dan menggunakan perangkat software. Di antaranya ada Fuse, Minitab, dan R. Mahasiswa mampu menguasai konsep peluang dan statistika, ya. Metode-metode dan statistika yang khususnya untuk meramalkan data, ya. Lalu kedua, mahasiswa mampu menguasai beberapa metodologi statistika terkait analisis runtun waktu dalam rangka peramalan data yang digunakan untuk menyelesaikan masalah di berbagai bidang. Lalu yang ketiga, mahasiswa mampu menyelesaikan penaksiran atau estimasi, pengujian hipotesis, kemudian prediksi atau forecasting, kemudian bagaimana menginterpretasikan hasilnya di berbagai bidang, baik di bidang sosial, bidang ekonomi, bidang keuangan, dan lain sebagainya. Mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah. Jadi ketika ada masalah terkait data, untuk meramalkan data, harapannya mahasiswa mampu menyelesaikannya secara mandiri, ya. Yang keenam, mahasiswa mampu menguasai minimal 2 perangkat lunak atau 2 software, ya, baik yang open source ataupun yang tidak open source. Di antaranya ada Fuse, Minitab, dan R. Oke, sampai sini sudah jelas atau ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas, ya. Oke, saya lanjutkan. Ini materi pembelajaran kita. Ada metode moving average, metode exponential smoothing, metode dekomposisi musiman, metode ARIMA, metode SARIMA, dan metode ARSGAS, ya. Nanti ada tambahannya metode-metode yang terbaik, misalnya yang terbaru. Ini sistem penilaian. Jadi kelas kita sistem penilaiannya terdiri dari kehadiran poinnya 10%, ya. Jadi harapannya mahasiswa jangan sering bolos, kalau bisa masuk terus karena poinnya cukup besar. Lalu ada tugas dan kuis. Tugas 20%, kuis 5%. Jadi cukup besar, ya. Lalu selanjutnya ada UTS itu 25% dan UAS 40%. Nah, nilai akhirnya adalah nilai kalian dikalikan dengan persentase kemudian dijumlahkan, ya. Dimana untuk dapat nilai A kalian harus memperoleh nilai total lebih dari 80, gitu, ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Materi kita tadi ada di pokok bahasan ke-7, yakni Box-Janskin time series analysis, khususnya ARIMA PDQ, ya. ARIMA adalah Autoregressive Integrated Moving Average. Apa ini akan kita bahas di slide berikutnya. Sebelum kita masuk ke materi ARIMA, alangkah baiknya kita mereview kembali sekilas materi dari pertemuan sebelumnya, ya. Pertama, kita harus tahu dulu konsep dasar dari analisis runtun waktu. Analisis runtun waktu atau sering disebut analisis time series atau time series analisis merupakan salah satu analisis data statistika yang bertujuan untuk meramalkan data di masa yang akan datang berdasarkan data di masa lalu, gitu, ya. Jadi kita meramalkan data berdasarkan data, gitu, ya. Oke. Data runtun waktu itu data yang dikumpulkan berdasarkan satuan waktu tertentu yang konstan. Data bisa harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan seterusnya. Dan dia harus konstan. Kalau di awal datanya dikumpulkan harian, ya sampai ke bawah harian, nggak boleh dicampur. Di atas harian, bawahnya mingguan, itu nanti sudah tidak cocok untuk data runtun waktu lagi, gitu, ya. Karena dia harus konstan. Oke, kemudian peramalan. Apa itu peramalan? Jadi peramalan itu banyak definisinya. Ini saya tampilkan cuma 2, ya. Salah satunya adalah peramalan itu adalah seni dan ilmu. Jadi meramal itu ada seninya. Seninya gimana? Nanti akan kita bahas. Peramalan seni dan ilmu untuk menghitung prediksi dari peristiwa-peristiwa yang akan datang berdasarkan data di masa lalu. Oke, yang kedua, peramal adalah suatu usaha melakukan prediksi suatu objek
di masa yang akan datang berdasarkan fakta-fakta di masa lalu. Jadi di sini data itu adalah fakta. Kita meramalkan masa depan dengan data yang fakta, bukan data yang hoax ya. Karena kalau yang hoax nanti peramalannya akan salah. Oke. Jadi esensinya peramalan adalah perkiraan peristiwa yang akan datang dengan menggunakan data yang kita punya di masa lalu. Oke, nah ini bukan time series. Sekilas mirip, tapi perbedaannya pada data yang kedua itu tidak ada unsur waktu. Jadi di sana hanya unsur kabupaten atau daerah, tidak ada waktunya. Jadi kita tidak bisa mengatakan unsur waktunya apa. Jadi yang sebelah sana tidak data time. Nah ini ilustrasi analisis waktu adalah kita punya data time series. Lalu dengan analisis waktu kita bisa melakukan peramalan data untuk memprediksikan produksi padi di masa yang akan datang. Contohnya di sini untuk sekitar 5 tahun ke depan, gitu ya. Harapannya apa? Kalau kita memiliki gambaran data yang akan datang, kita bisa mempersiapkan berbagai skenario untuk menanganinya. Contohnya kalau misalkan jumlah produksi padi makin turun, nanti harus ada langkah-langkah untuk menambah produksi padi, gitu ya. Atau misalkan kalau harga beras makin naik, berarti harus ada langkah-langkah pencegahan untuk mengatasi harga naik. Bisa jadi menambah jumlah produksi padi, bisa juga dengan mengganti alternatif selain beras, gitu ya. Jadi kan alternatif itu akan muncul setelah kita tahu gambaran masa yang akan datang. Oke, nah ini proses perhitungannya ya. Jadi kita menghitung peramalan tidak hitung manual. Jadi kita menggunakan bantuan software. Minimal ada 3 software yang dapat kita gunakan. 1, Fuse, yang kedua Minitab, yang ketiga R. Nah, Fuse dan Minitab ini software non open source. Jadi dia tidak gratis. Tapi kalau R open source, gratis. Jadi bisa di-download secara gratis, gitu ya. Tentu masing-masing software punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, gitu ya. Oke. Nah ini kita masuk ke pengantar ARIMA. Apa itu ARIMA, gitu ya? ARIMA adalah singkatan dari Autoregressive Integrated Moving Average. Artinya penggabungan metode dari AR dan MA. Jadi sebelumnya di pertemuan ketiga kita sudah membahas tentang metode moving average. Nah, secara terpisah sekarang di sini digabungkan dengan metode AR, gitu ya. Ketika digabung dia menjadi ARIMA. Model ARIMA dikembangkan oleh Box-Jenskin ya, di mana ARIMA merupakan metode peramalan untuk data yang bersifat stasioner. Jadi datanya harus sifatnya stasioner. Stasioner adalah data yang fluktuatifnya sudah ada di sekitar rata-rata. Jadi kalau datanya masih sangat fluktuatif, maka belum bisa digunakan ARIMA. Harus kita transformasi supaya dia stasioner. Nanti akan kita lihat bagaimana data yang stabil. Ini modelnya. Sampai sini ada pertanyaan? Atau sudah cukup jelas? Jelas. Oke, silakan. Apakah metode ARIMA bisa digunakan untuk meramalkan curah hujan? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Metode ARIMA bisa digunakan untuk meramalkan curah hujan. Catatannya tadi, selama kita punya data curah hujan di masa lalu. Jadi kalau kita punya riwayat data curah hujan, kita bisa meramalkan dengan metode ARIMA, gitu ya. Selama tidak ada unsur musiman. Tapi kalau kita hanya punya satu data, tidak cukup untuk menggunakan metode ARIMA. Jadi kalau datanya cukup, ada data masa lalu, maka bisa kita gunakan metode ARIMA ya. Oke, ini pertanyaan bagus. Ada lagi? Oke, silakan. Jika saya punya data musiman, Oke. apa bisa metode ARIMA digunakan? Oke, nah ini terkait tadi ya. Kalau misalkan kita punya data musiman, bagaimana Pak? Nah, data musiman itu ada metode sendiri dari ARIMA, namanya SARIMA, Seasonal ARIMA. Akan lebih tepatnya kita bahas di pertemuan berikutnya ya.
Nanti perkembangan dari Arima atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang Arima untuk musiman atau seasonal Arima. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini kalau ilustrasi model yang lain, misalnya tadi kita punya AR-nya 2, EPA-nya 1 dengan tanpa differencing. Jadi modelnya 2, 0, 1. Tapi kalau ini di bawahnya AR-nya 2, MA-nya 3 dan difference 1 kali, berarti 2, 1, 3 gitu ya. Oke, jadi membaca modelnya cukup. Nah, ini metode Arima ini digunakan untuk data yang sifatnya atau polanya horizontal dan trend, gitu ya. Seperti kita bahas pertemuan sebelumnya, dalam analisis waktu itu kita punya 4 pola data yang harus kita pahami. 1, pola data horizontal, kedua tren, ketiga musiman, keempat siklus, gitu ya. Nah, data metode Arima ini cocok untuk data yang sifatnya konstan, horizontal atau tren. Sementara kalau musiman, idenya tadi lebih cocok dengan seasonal Arima ya, yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, nah ini kalau kita lihat kecenderungannya, ini seperti apa? Mengikuti pola yang mana dari keempat ini? Horizontal, tren, seasonal atau siklus? Tren ya, betul sekali. Ini datanya berpola tren karena ada kecenderungan naik kalau kita buat garisnya, gitu ya. Jadi tren itu naik atau turun. Tahapan Arima ada cukup banyak tahapannya. Dimulai dari kita mengecek plotnya, kita cek grafiknya seperti ini. Kalau grafiknya tren maka cocok gunakan Arima. Tapi kalau tidak tren, siklus atau musiman maka tidak cocok dengan Arima. Lalu kalau sudah dicek stasionaritasnya, kan tadi di awal Arima itu bekerja pada data yang stasioner, jadi harus cek stasioner. Stasioner apa tidak? Kalau tidak maka kita lakukan transformasi dan differencing supaya dia jadi stasioner. Kalau sudah stasioner kita lakukan nanti cek PACF dan ACF untuk menentukan model Arima yang tadi ya, orde AR berapa, orde P berapa. Kalau sudah ketemu berarti estimasi parameter kita cek signifikan apa tidak. Kalau signifikan baru kita bisa lakukan peramalan data. Jadi kita lakukan peramalan data untuk data yang sifatnya sudah stasioner dan model parameternya signifikan ya. Oke, selanjutnya ini flowchartnya cukup banyak sebetulnya. Nanti kalau tidak stasioner maka lakukan transformasi dan differencing. Dicek lagi, belum stasioner, differencing lagi sampai dia stasioner. Udah stasioner baru turun ke bawah. Nanti ketika di sini estimasi parameter, kalau dia tidak signifikan maka kita lakukan estimasi lagi. Kita keluarkan parameter yang membuat paling tidak signifikan atau angkanya paling besar. Diulangi lagi ya. Tapi tenang, kita mengulanginya tidak manual. Semua dikerjakan komputer. Jadi proses yang panjang ini tidak membutuhkan waktu yang lama untuk pengerjaannya. Oke, ini uji ADF. Jadi kalau yang ini tadi secara visual. Secara visual kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa data yang sudah ditransformasi dan differencing sudah stasioner. Kenapa? Karena bergerak di sekitar rata. Tapi apakah dia stasioner atau belum? Kita belum tahu. Kita hanya dugaan. Kalau visual itu beda orang yang melihat bisa beda hasil, gitu ya. Makanya kita gunakan uji statistik yang pasti, namanya ADF test. Yang kita lihat di atas itu, yang saya kotak merah ya, ADF testnya. Kita melihat apakah dia sudah lebih negatif atau lebih kecil belum dari negatif. Ternyata belum. Dia -1, sementara di bawah kritisnya ada yang -2. Berarti menandakan data yang tadi itu belum stasioner. Oke, selanjutnya cek ACF dan PA. Nah, ini tampilan ACF dan PACF dari software Minitab. Jadi grafiknya dibuat horizontal. Sementara yang ini dengan Fuse, bentuknya vertikal. Walaupun bentuk grafiknya berbeda, tapi cara bacanya sama. Melihat kalau yang atas ini
hanya garis-garis kecil ya, batang-batang kecil. Kalau di Efuse batangnya cukup tebal. Melihat yang keluar dari batasnya berapa banyak. Kita lihat di sana, baik HCF atau PHCF yang keluar dari garis batas di orde kedua. Berarti kita bisa mengidentifikasi orde AR-nya 2, orde MA-nya 2. Dengan tadi differencing 1 kali, maka modelnya A5 2 1 2. Nah, model ini yang akan kita estimasi di Efuse. Kita cek apakah dugaan model awal ini sudah signifikan atau belum. Oke, sampai sini sudah cukup jelas atau ada mau ditanyakan? Oke, silakan. Berapa jumlah data yang diperlukan untuk peramalan data? Oke, ini menarik ya. Bagus sekali pertanyaannya. Untuk meramalkan data sebetulnya tidak ada batasan atau patokan jumlah data tertentu. Tapi paling tidak datanya tidak boleh satu. Kenapa nggak boleh satu? Karena kita menggunakan peramalan data dari data masa lalu. Kalau cuma satu kan nggak ada data masa lalunya ya. Jadi tidak bisa kalau datanya cuma satu. Ya. Tapi kesepahamannya adalah semakin banyak data yang kita punya, maka kita akan memperoleh gambaran data dan prediksi data yang lebih akurat. Tapi terkadang kita dihadapkan datanya memang tidak banyak, gitu ya. Contohnya yang tidak banyak apa? Jumlah presiden Indonesia cuma 8. Kalau harus 30 kan nggak bisa. Kita menunggu berapa puluh tahun lagi, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ada beberapa data yang dari awal memang tidak banyak jumlahnya, jadi kita tidak bisa menunggu untuk banyak. Tapi minimal datanya tidak satu. Semakin banyak data akan semakin bagus model peramalannya. A5 212, tapi tidak ada unsur konstanta, tidak ada unsur AR1 dan MA1, hanya AR2 dan MA2. Nah, model ini yang kita gunakan untuk peramalan data, gitu ya. Oke. Estimasi parameter kita menggunakan uji hipotesis. H0-nya parameter tidak signifikan. H1-nya parameter signifikan. Dengan data kritis yang tolak H0 jika p-value kurang dari alfa. Berarti yang kita harapkan nilai parameternya, nilai signifikasinya lebih kecil dari alfa. Alfa itu bisa 1%, 5% atau 10%. Nanti tinggal kita pilih di data ketiga ini. Tapi di sini saya akan coba menggunakan yang alfa 10% atau 0,1. Jadi harapan saya nilai signifikansi dari semua parameter harus lebih kecil dari 0,1. Kalau lebih besar maka dia tidak signifikan. Nah, seperti ini ternyata A5 212 dengan format lengkap ya. C itu konstanta, AR1, AR2, MA1, MA2. Kita lihat ternyata di sini MA1 dia tidak signifikan karena nilai signifikansinya lebih besar daripada alfa. Nah, kalau seperti ini berarti model kita belum baik. Kalau kita lakukan peramalan dengan model ini, hasilnya akan memberikan bias gitu ya, atau error yang cukup besar. Padahal harapannya kita membuat peramalan data dengan error yang lebih kecil. Semakin kecil error semakin bagus peramalannya. Maka harus kita buang yang paling tidak signifikan. Kita uji lagi bagaimana signifikannya, sudah atau belum. Kalau dia signifikan kita keluarkan sampai akhirnya kita ulangi proses sampai semua yang parameter signifikan. Nah, data yang signifikan adalah AR2 dan MA2. Maka di sini model signifikan A5 212, tapi tidak ada unsur konstanta, tidak ada unsur AR1 dan MA1, hanya AR2 dan MA2. Nah, model ini yang kita gunakan untuk peramalan data, gitu ya. Oke. Nah, cara meramalkan datanya cukup sederhana atau cukup mudah. Dari sini di outputnya tadi kita klik forecast, gitu ya. Tapi sebelum kita melakukan peramalan data akan saya jelaskan dulu tentang outputnya ini. Ini output dari perhitungan dengan software Efuse ya. Jadi nanti kalau ada mahasiswa yang menggunakan software selain Efuse, mungkin angka-angkanya akan sedikit berbeda karena masing-masing software dikembangkan dengan pengembang yang berbeda ya. Perhitungan juga sedikit berbeda. Di sini ada
koefisiennya, ada koefisien, standar error, T statistik, dan probabilitas. Nah, probabilitas ini yang kita sebut sebagai p-value atau p-nya probabilitas value, nilai probabilitas ya, atau disingkat signifikan biasanya. Di bawah sini ada banyak keterangannya, ada R-square, Z-square ya. Yang kita perlukan sebenarnya yang sangat kita jadikan acuan atau yang sangat penting, kita melihat berapa besar errornya gitu ya. Di mana kita errornya? Kita lihat di sum square resid. Nah, resid adalah residual atau error, jumlah error. Jadi kalau kita punya dua model yang sama-sama signifikan, mana yang paling baik? Kita cek yang paling kecil errornya, paling kecil SSD-nya ya, sum square residnya. Oke. Kita tadi sudah, kita tinggal klik forecast, maka nah ini ada muncul seperti ini outputnya ya. Di sini ada pilihan metode dinamik atau statik. Jadi kalau dinamik itu meramalkan banyak periode ke depan, lebih dari satu, dua bulan, 3 bulan itu pakai dinamik. Kalau yang statik hanya satu periode ke depan. Jadi kan harus jeli melihat menggunakan dinamik atau statik. Tapi di sini akan kita coba kedua-duanya, nanti kita lihat perbandingannya. Kalau sudah tinggal diklik oke saja. Hasilnya seperti ini ya. Ada data aktual, peramalan 1 periode ke depan dan peramalan 6 periode ke depan. Kalau kita lihat untuk datanya ini data harga beras ya, harga beras tahunan. Datanya dikumpulkan dari tahun 1970 sampai 2023. Kita yang meramalkan tahun 2024. Berdasarkan data ini, kalau satu periode ke depan saja yang statik, peramalannya adalah harganya di 14.600 sampai 16.400. Nah, ini kita bandingkan dengan sekarang. Apakah kira-kira jauh meleset atau mendekati? Kalau kita lihat yang untuk 2025, 2026 sampai 2029 itu kecenderungannya naik. Bahkan di tahun 2029 sudah mencapai 24.000. Jadi kita bisa punya gambaran harga beras di masa. Nah ini ya, ini plotnya seperti ini. Kita bisa membandingkan yang biru data aktual, yang merah peramalan. Itu juga sama. Oke. Review ya, sampai sini tadi materi kita sudah selesai. Yang ini reviewnya. 1. Analisis waktu adalah analisa statistika yang bertujuan untuk meramalkan data di masa depan berdasarkan data di masa lalu. Yang kedua, model A5 lebih cocok digunakan untuk data yang berpola horizontal atau trend. Nah, yang ketiga, model A5 yang baik adalah model yang signifikan keseluruhan parameternya dan memenuhi uji asumsi. Nah, untuk uji asumsi ini akan lebih jelas kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang keempat, model yang memberikan nilai error yang paling kecil adalah model A5 yang terbaik. Gitu ya. Oke. Nah, ini sebelum kita akhiri, ada pertanyaan terkait materi hari ini atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas ya? Oke, kalau sudah cukup jelas, ini ada tugas untuk mengecek pemahaman kita di kelas hari ini. Jadi carilah satu data runtun waktu, boleh data saham, boleh data perdagangan atau data yang lainnya. Tadi ciri-cirinya sudah ya, runtun waktu itu seperti apa. Yang kedua, buatlah plot datanya atau grafiknya. Dari situ lalu kalian ceritakan atau interpretasikan polanya seperti apa. Dari 4 pola tadi ya, horizontal, trend, musiman atau siklus. Nah dari situ kalian mencoba mengidentifikasi model A5 cocok apa tidak. Kalau cocok, lakukan analisis A5. Nanti hasilnya akan kita diskusikan di pertemuan minggu depan. Akhir kata, terima kasih yang sudah hadir. Kalau ada pertanyaan, nanti kita bisa diskusi di luar kelas gitu ya. Semoga sedikit yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita. Saya tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.